Hey bro, ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Venezuela kini mencapai titik yang semakin berbahaya. Amerika Serikat telah mengirimkan pesawat tempur F-35 ke Puerto Rico, sebuah langkah yang jelas memperlihatkan kesiapan Washington untuk menunjukkan keunggulan udara di kawasan Karibia. Selain itu, pengerahan marinir ke pangkalan strategis di Puerto Rico juga menandakan persiapan AS menghadapi kemungkinan konfrontasi terbatas dengan Caracas. Kunjungan Menteri Pertahanan AS ke kawasan menegaskan keseriusan Washington dalam menjaga kepentingan strategisnya di belahan barat, sekaligus memberi sinyal kepada sekutu maupun lawan bahwa Amerika tidak akan tinggal diam terhadap langkah Venezuela yang dianggap provokatif. Di sisi lain, Venezuela tidak tinggal diam. Insiden jet tempur F-16 Venezuela yang mendekati kapal perang AS dengan manuver agresif merupakan pesan politik yang jelas. Caracas siap menantang kehadiran militer Amerika di perairannya. Langkah ini memang tidak serta-merta berarti deklarasi perang, namun meningkatkan risiko salah kalkulasi yang bisa memicu bentrokan militer. Situasi menjadi lebih kompleks ketika Tiongkok turut angkat suara. Dengan lebih dari 100 miliar dolar investasi di Amerika Latin, Beijing memperingatkan AS agar menjauh dari Venezuela. Peringatan ini bukan sekedar retorika, melainkan pernyataan bahwa China siap melindungi aset ekonomi dan politiknya di kawasan. Meskipun kemungkinan besar dukungan itu diwujudkan lewat diplomasi, suplai teknologi militer, dan penguatan ekonomi ketimbang pengerahan pasukan langsung. Namun sepertinya China saat ini benar-benar serius. Kemungkinan besar China akan ikut terlibat langsung jika AS benar-benar nekat melakukan serangan terhadap Venezuela. Bagi Amerika Serikat, dilema semakin nyata. Washington saat ini sedang menghadapi tekanan besar di Eropa Timur akibat konflik Rusia-NATO dan di Asia Timur akibat ketegangan dengan China di Laut Cina Selatan serta Taiwan. Membuka front baru di Amerika Latin bisa memperbesar beban politik, militer, dan ekonomi AS. Namun secara geopolitik, Amerika juga tidak bisa membiarkan Venezuela dengan dukungan Rusia, Iran, dan sinyal perlindungan dari China memperluas pengaruhnya di halaman belakang AS sendiri. Karena itu, langkah-langkah untuk kekuatan seperti pengerahan F-35, pengiriman marinir, serta kunjungan tingkat tinggi pejabat pertahanan merupakan cara Washington menyeimbangkan tekanan tanpa langsung membuka pintu perang besar. Dengan kondisi ini, skenario yang paling mungkin adalah terjadinya eskalasi terbatas, patroli militer intensif di Laut Karibia, latihan gabungan yang semakin besar, penerapan sanksi ekonomi lebih keras, hingga operasi proksi melalui dunia maya atau kelompok politik dan militer di kawasan. Perang total antara AS dan Venezuela masih dianggap kecil kemungkinannya, karena akan sangat destruktif bagi kedua pihak, dan bahkan bisa menyeret China maupun Rusia ke dalam konfrontasi global. Namun resiko tetap ada, sebuah kesalahan fatal, misalnya jatuhnya korban jiwa akibat tabrakan militer atau salah tembak, bisa memicu reaksi berantai yang mempercepat eskalasi. Pada akhirnya, situasi ini adalah gambaran dari perang urat saraf modern, di mana unjuk kekuatan udara, pengerahan pasukan, serta diplomasi keras menjadi senjata utama. Jalannya krisis ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan Amerika Serikat, Venezuela, dan China menahan diri, serta menjaga jalur komunikasi diplomatik tetap terbuka. Jika gagal, Karibia bisa saja menjadi titik nyala konflik besar berikutnya dalam percaturan geopolitik global. Atau langkah yang lain yang bisa dilakukan adalah Amerika menarik diri dari Venezuela sehingga tidak ada ketegangan lagi di wilayah itu. Namun itu kecil juga kemungkinannya, karena Amerika sepertinya tidak sudi melihat China dan Rusia mesra dengan Venezuela. Sepertinya itu yang terlihat. Bagaimana kira-kira menurut Anda sekalian? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.